الذي جعل العلم طهارة للنفوس ونورا للبصائر وهاديا إلى الجنة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب البرهان اللهم صل وسلم على رسولك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat diri salam juga tidak pernah berkurang kita haturkan kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadisnya, taraktu fikum amrayn la tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitabullah wa sunnah. Telah kutinggalkan kepada kalian dua pusaka yang jika kalian berdomani kedua
yang disebut dengan imra'atul ajnabiyah, perempuan asing yang bukan mahram, ini yang boleh kita nikahi. Dalam hal ini istri kita itu termasuk imra'atul ajnabiyah, perempuan asing. Maka sebab itu istri itu boleh dinikahi. Karena istri kita itu bukanlah wanita yang mahram kita, di dalam mazhab Syafi'i perselingkuhan kulit antara seorang laki-laki dengan istrinya itu membatalkan wudu. Beda kalau kita bersentuhan kulit dengan ibu kandung kita atau dengan ibu yang menyusui kita, ummahatul allati arda'nakum, atau anak perempuan kita, atau kakak perempuan kita, atau adik daripada saudara laki-laki ataupun saudara perempuan kita, itu tidak membatalkan wudu. Anak dari saudara laki-laki ataupun saudara perempuan kita itu tidak membatalkan wudu. Tetapi perempuan kita itu karena statusnya bukan mahram kita, kalau kita bersentuhan kulit dengan mereka membatalkan wudu. Sebabnya karena perempuan itu atau istri kita itu imra'atul ajnabiyah, orang asing, sehingga boleh dia kita nikahi. Di sini kemudian menjadi masalah yang dipertanyakan di dalam masalah fikih, apakah boleh seorang laki-laki berwudu dari satu sumber air yang sama dengan tempat berwudu istrinya. Jadi istrinya ambil air di situ, begitu juga suaminya mengambil air di situ. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam bab ke-43 pada kitab Sahih Bukhari menunjukkan kebolehan itu. Bab wudu irrajuli ma'amratihi, bab yang menceritakan kebolehan wudunya seorang laki-laki dengan istrinya dari air yang bersumber dari satu wadah. Tidak sampai kemudian karena istri kita yang merupakan wanita ajnabiyah memasukkan tangannya ke wadah itu menyebabkan kita sebagai suaminya tidak boleh berwudu dari air yang sama. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, begitu juga wafadli wudu'il mar'ah. Tidak ada larangan di dalam syariat mengenai kebolehan seorang laki-laki memakai air sisa wudu yang sudah dipakai sebelumnya oleh seorang perempuan, selama itu bukan musta'mal, bukan air yang sudah terpisah dari anggota tubuh, dan kemudian dia tidak berada di dalam satu wadah yang jumlah airnya 2 atau lebih daripada 2 buah. Itu beda. Ketika bolehannya bukan karena sebab dipakai oleh perempuan, tapi karena dia menjadi ma'ul musta'mal, air yang sudah digunakan bertaharah, di mana para ulama sepakat mengenai hukumnya thahirun ghairu mutahhirin, suci tapi tidak lagi bisa digunakan untuk bersuci. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebelum Imam Bukhari meriwayatkan hadis nomor 193 di dalam bab 43, beliau terlebih dahulu mengutip sebuah asar, sebuah riwayat dari sahabat Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wa tawadda'a Umaru bil hamid wa min baitin nasraniyatin. Pernah suatu waktu Umar bin Khattab sahabat Nabi berwudu bil hamid. Hamid itu Bapak Ibu al-ma'ul sahih, air yang dipanaskan. Ya tentu ini berbeda dengan ma'ul syammas. Kalau ma'ul syammas sebagaimana air yang dimakruhkan untuk dipakai berwudu di dalam mazhab Syafi'i, itu air yang panas karena terik matahari, dan tempat penyimpanan air itu
wajah itu kemudian karatan karena terkena terik matahari, itu tidak baik buat kesehatan, terutama buat kesehatan kulit. Itu yang disebut dengan ma'ul musyamas. Jadi ma'ul musyamas yang dimakruhkan di dalam fikih untuk kita gunakan jika panasnya itu karena terik matahari. Tapi kalau sengaja air itu dipanaskan, tidak makruh untuk kita pakai berwudu. Bahkan para sahabat seperti yang diriwayatkan tadi, Umar bin Khattab, beliau berwudu dengan air panas ma'ul musafar, terutama fisyifa di musim dingin. Jadi Bapak Ibu yang sudah pernah haji dan umrah tahu betul betapa dinginnya kota Madinah Munawwarah. Bahkan suhunya itu bisa sampai 4 atau kadang-kadang bisa sampai kerendah itu 2 derajat, sangat dingin. Itu yang kemudian membuat sebagian para sahabat Nabi menghangatkan air, memanaskan air. Persis seperti riwayat yang juga disampaikan oleh Imam Daruqutni di dalam kitab Sunnahnya. Kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, riwayat asal tadi selain bisa kita temukan di dalam Sahih Bukhari, juga kita bisa menemukannya di dalam Sunan Daruqutni bilafzi dengan lafaz kana yusaffaru lahu ma'un fi qumqum thumma yaghtasilu bih. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setiap kali musim dingin, supaya beliau aman dalam berwudu atau nyaman dalam berwudu, maka beliau menghangatkan air fil qumqum seperti termos, ya semacam alat di zaman dahulu untuk digunakan memanaskan air. Alat itulah yang dipakai untuk membakar atau memasak air, dan sebagian airnya itu dipakai untuk berwudu. Supaya tersilumin, bahkan terkadang menurut Sunan Daruqutni bukan hanya untuk berwudu saja, tetapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga menggunakan air yang sudah dihangatkan yang tersilumin untuk beliau mandi. Jadi mandinya sahabat Nabi seperti Umar, terutama di musim dingin, dengan menggunakan air yang sudah dihangatkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, meskipun demikian ada anjuran dari Nabi untuk tetap menyempurnakan wudu dalam setiap keadaan, walaupun itu membuat kita tidak nyaman. Salah satunya wudu di musim dingin. Ya, tidak ada orang yang senang berwudu Bapak Ibu di musim dingin. Kalau di musim panas, gak usah disuruh, kita pun suka wudu. Tetapi di musim dingin yang menggigit, tidak ada orang yang senang berwudu. Sama ada anjuran dari Nabi untuk menyempurnakan wudu bagi orang yang sakit. Bapak-bapak, ibu-ibu sedang sakit demam, menggigil badan, kita berwudu itu tak nyaman. Tapi ada anjuran dari Nabi di dalam hadis sempurnakan wudu, walaupun kalian sedang dalam kondisi tidak sehat. Isbaghi wudu ala makarih, kata Nabi Muhammad. Sempurnakanlah wudu walaupun kalian sedang tidak dalam kondisi yang baik, sedang luka-luka. Nah, itu baiknya tetap menyempurnakan wudu. Lebih dikit, insya Allah dapat pahala banyak dari Allah. Sedang musim dingin, menggigil bangun pagi untuk sholat subuh, sempurnakanlah wudu. Walaupun menggigil, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang banyak. Itu makna daripada hadis Nabi, isbaghi wudu walau ala makarih. Sempurnakanlah wudu kalian walaupun kalian sedang sakit, walaupun kalian sedang luka-luka yang jika terkena air luka itu membuat kalian perih, walaupun kalian sedang di musim dingin yang menggigil, tetap sempurnakan wudu. Dari hadis ini pula Bapak Ibu, para ulama menyimpulkan makruh kita menolak air wudu kecuali kalau ada penyakit yang mengharuskan kita untuk melakukan itu. Orang yang misalnya
anduk, setelah selesai wudhu langsung melap dengan anduk. Nah, itu makruh sebenarnya ya. Baiknya tidak dilakukan. Rasulullah sendiri tidak pernah mengelap air wudhu setelah ia membasuhnya. Bahkan kata Nabi saat ditanya sama sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak mengelap air wudhu walaupun musim dingin?" Apa jawaban Nabi? Beliau menjawab dengan sebuah ayat di dalam surat Al-Imran, "Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh." Hari di mana Allah memutihkan, mencahayakan wajah manusia, dan juga ada di antara manusia yang wajahnya dihitamkan. Wajah yang diputihkan dengan handuk, sedangkan wajah yang telah dihitamkan sama Allah karena tidak pernah tersentuh ataupun terkena dengan air wudhu. Nah, maka Bapak Ibu yang sudah tahu ilmunya, mulai hari ini, mulai nanti kalau wudhu jangan dilap, biarkan saja air wudhu itu mengalir sendiri dengan tubuh kita ya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya di dalam asal tadi Imam Bukhari juga meriwayatkan kepada kita, wa tawadda'a Umaru min baiti Nasraniyati. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah diriwayatkan duduk dari rumah seorang wanita Nasrani. Ini peristiwa saat Umar bin Khattab membebaskan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu Bapak Ibu takluk di tangan umat Islam di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Maka beliau datang ke sana, ke Yerusalem, ke Baitul Maqdis, untuk menerima penyerahan kunci langsung dari pemimpin yang menguasai Baitul Maqdis pada saat itu. Setelah itu Umar bin Khattab tinggal beberapa saat di Baitul Maqdis. Nah, saat beliau tinggal di sana tentu belum ada umat Islam Bapak Ibu di Baitul Maqdis di zaman itu. Baru ada pasukan perang yang baru menguasai Baitul Maqdis oleh umat Islam. Maka beliau numpang wudhu di rumah seorang wanita Nasrani. Di situ beliau berwudhu. Dari sini kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, para ulama mengambil dua dalil sekaligus. Dalil yang pertama, tidak ada larangan kita menggunakan air wudhu meskipun air wudhu itu sudah digunakan oleh seorang perempuan. Yang kedua, bahkan walaupun perempuan itu orang yang berbeda akidahnya dengan kita, bukan berarti airnya najis ketika disentuh oleh seorang perempuan, atau perempuan itu seorang Nasrani kemudian air itu tidak lagi boleh kita manfaatkan. Bukan itu makna najis. Makna najis orang non-Islam itu najis i'tiqadi, bukan najis isi. Jadi badannya itu tidak najis tapi keyakinannya lah yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dengan najis. Persis seperti Allah firman Allah dalam surat At-Taubah, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hadza. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik, orang-orang kafir, akidahnya itu najis, bukan orangnya. Maka bapak-bapak kalau ketemu dengan teman kita orang Nasrani atau orang Yahudi salaman, tidak membatalkan wudhu kita, karena yang maksud sama Allah dengan najis di situ bukan najis isi, bukan badannya yang najis, tetapi keyakinan mereka yang meyakini ada Tuhan selain daripada Allah, itu yang diperkarakan sama Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai keyakinan yang najis. Maka sebab keyakinan yang najis itu pula Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita umat Islam untuk mengizinkan orang-orang kafir, orang-orang musyrik masuk ke dalam
tersebut. Wa fala yaqrabul masajid, jangan dekati masjidnya Allah, enggak gitu ayatnya. Tok khususannya bagi Masjidil Haram. Nah, maka Bapak Ibu pernah 1 atau 2 tahun yang lalu saya ditelepon sama BKN Masjid Lampung, datang orang Jepang. Ada orang Jepang ingin lihat-lihat masjid. Orang Jepang, non Muslim, agamanya Tokugawa. Sebagian pengurus Masjid Lampung tidak mengizinkan, sebagian lagi mengizinkan. Maka mereka tanya sama saya, bagaimana Pak Ustaz? Saya jawab, bahkan dulu di zaman Nabi, Bapak Ibu, ada rombongan Nasrani dari Yaman, Kristen Nestoria, 60 orang jumlah mereka, sampai ke kota Madinah bertemu dengan Nabi. Ada sebagian di antara mereka pedagang, ada sebagian di antara mereka bangsawan, ada juga sebagian dari mereka tokoh agama, rombongan besar. Tiba di waktu perayaan Samun Nasyid. Samun Nasyid itu perayaan misanya orang Nestorian. Agama Nestorian itu Kristen Ortodok, Bapak Ibu. Beribadah itu hanya boleh di rumah ibadah dan boleh di lapangan terbuka. Padahal mereka hari itu hari misa, hari Samun Nasyid. Tapi di kota Madinah, di jalan itu nggak ada aula, nggak ada convention center, Bapak Ibu, yang bisa dipakai untuk tempat mereka memperingati misa ataupun Samun Nasyid. Rasulullah paham, mereka gelisah besok hari raya, tapi nggak ada tempat ibadah. Maka Rasulullah SAW mempersilakan 60 orang Kristen Nestorian itu kemudian masuk dan beribadah misa di salah satu pojok Masjid Nabawi. Itu tertulis, Bapak Ibu, di dalam buku sejarah dan juga diulang tulis oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitab At-Tabaqat Asy-Syafi'iyah. Jadi nanti kalau ada orang Nasrani di kampung Doi nggak tahu ibadah di mana, kira-kira kasih izin nggak bagus masjid Doi ini dipakai? Pertanyaan jawabnya Pak Uji aja senyum gitu. Nah, masalah awalnya beda lagi. Kalau di zaman kita udah ada gereja, silakan ibadah di gereja, sudah ada gereja. Itu kan kondisinya darurat. Maka Nabi mengizinkan orang-orang Nestorian itu ibadah di dalam Masjid Nabawi. Nah, dengan itu saya bilang, kalau tujuannya hanya lihat-lihat, bukan untuk ikut sholat dengan kita, ya tidak masalah. Akhirnya beberapa orang Jepang itu diizinkan masuk, ya, sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu di Masjid Al-Islam Lampung. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, tetapi Umar bin Khattab ini orang yang sangat paham konteks, Bapak Ibu, kapan boleh, kapan tidak. Ini contoh, Umar bin Khattab diriwayatkan di dalam asal ini duduk dari dalam rumah seorang wanita Nasrani saat pembebasan Baitul Maqdis. Tetapi Bapak Ibu, dalam sejarah pembebasan Baitul Maqdis pula, Umar bin Khattab pernah menolak sholat di dalam gereja. Jadi di dekat Masjid Al-Aqsa, yang dekat Masjid Al-Aqsa itu ada sebuah gereja di mana menurut versi Islam dan juga menurut versi Nasrani, kalau menurut versi Nasrani di tempat gereja itulah Isa disalib, tapi menurut versi Islam di masjid itulah Nabi Isa alaihissalam diangkat sama Allah. Karena Nabi Isa itu menurut keyakinan kita nggak pernah mati disalib. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Isa tidak pernah disalib, tidak pernah dibunuh, tidak pernah mati, tetapi diangkat sama Allah Subhanahu wa taala ke langit. Sedangkan di tempat itu menurut orang Nasrani tempat disalibnya Isa.
Jadi Bapak Ibu, letaknya itu di timur dari Masjidil Aqsa ada gereja, nama gerejanya itu Church of the Holy Sepulchre. Kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan Gereja Roh Kudus. Ada sebuah gereja di situ. Saya sudah 2 kali alhamdulillah ke tempat itu. Nah, Umar bin Khattab pernah disuruh sholat sama patriark. Patriark itu pemimpin gereja di sana itu untuk sholat aja kamu di gereja. Tetapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menolak. Saya tidak mau sholat di gereja. Khawatir ini nanti disalahpahami oleh umat. Maka kemudian Umar bin Khattab keluar di samping gereja. Beliau menunaikan sholat berjamaah dengan para sahabat yang lain. Dan belakangan Bapak Ibu sampai hari ini pas di samping gereja Roh Kudus itu berdiri masjid kecil namanya Masjid Umar bin Khattab. Ada masjid kecil. Jadi dalam satu komplek itu ada 3 masjid. Masjid Kubah Hijau atau dalam bahasa Arab disebut Baitul Maqdis. Jadi yang Baitul Maqdis itu yang kubahnya hijau, masjidnya ukurannya lebih kecil daripada yang kubahnya kuning. Sedangkan yang besar itu namanya Masjid Qubatus Sakhra. Dalam bahasa Inggris biasanya disebut the Dome of the Rock, kubah dari sebuah batu. Karena di bawah kubah kuning itu Bapak Ibu ada batu besar yang menurut keyakinan Islam dari batu besar itulah Rasulullah SAW berangkat dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Dari batu itulah Nabi Muhammad SAW berangkat dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Tetapi menurut keyakinan orang Yahudi nggak yakin dan mereka nggak pernah percaya adanya Isra dan Mi'raj. Jadi batu itu kenapa juga dihormati, dikultuskan oleh orang Yahudi? Karena menurut keyakinan orang Yahudi di batu itulah Ibrahim alaihissalam menyembelih putranya yang bernama Ishak. Nah, jadi kita Islam Bapak Ibu meyakini waladun zabih, putra yang dikorbankan itu Ismail. Itu versi Islam. Orang Yahudi meyakini putra yang disembelih itu Ishak. Itu versi Yahudi. Disembelihnya di mana? Di kubah Sakhra itu, di batu itu. Disitulah tempat Ibrahim alaihissalam menyembah putranya yang bernama Ishak. Klaim agama siapa anak yang disembelih ini penting Bapak Ibu. Karena ada janji Allah di dalam suhuf Ibrahim, keturunan dari putra yang dikorbankan inilah yang telah mendapatkan kemuliaan menjadi nabi akhir zaman. Nah, maka dalam keyakinan kita Muhammad itu kan keturunannya Ismail, dan Ismail lah putra yang dikorbankan. Menurut orang Yahudi juga seperti itu. Yang dikorbankan itu Ishak, bukan Ismail. Maka sudah seharusnya nabi akhir zaman itu bukan dari keturunan Ismail, tapi dari keturunan Ishak. Nah, itu berhubungan doktrin di dalam agama antara Islam dengan orang Yahudi. Maka orang Yahudi itu Bapak Ibu syariatnya persis seperti kita. Tidak boleh makan babi, tidak boleh minum khamar, dan boleh makan hewan yang berbulu. Di rumah ibadah di sinagog itu nggak boleh ada lukisan, nggak boleh ada patung. Sama itu kayak kita. Di Turki Bapak Ibu ada 15% Yahudi. Di Mesir bahkan hampir 20% ada orang Yahudi. Tapi terpusat di Kairo, di provinsi, di daerah-daerah tidak ada Yahudi. Menariknya, kalau orang Yahudi pergi ke luar daerah, pergi ke provinsi Mansur, pergi ke provinsi Talta, pergi provinsi Luxor, mereka ketemu hari Sabat, maka mereka melakukan ibadah hari Sabatnya itu bukan di gereja, tapi di masjid.
Bagi mereka tak boleh masuk gereja itu. Kenapa? Banyak simbol-simbol. Bapak Ibu coba ke gereja itu, ada lukisan Maryam, ada lukisan malaikat yang bersayap, ada patung ini, patung itu. Itu menurut orang Yahudi simbol-simbol kemusyrikan. Mereka tak bisa ibadah di tempat seperti itu. Tapi mereka masuknya ke masjid. Kenapa? Masjid sama kayak sinagog, Bapak Ibu. Tidak ada lukisan, tidak ada gambar, tidak ada patung, bebas dari simbol-simbol kemusyrikan. Dekat syariat Yahudi ini dekat sekali dengan syariat Islam. Cuma yang membuat orang Yahudi ini sangat berat menerima Islam apa? Muhammad. Karena Muhammad Nabi akhir zaman itu bukan dari keturunan Bani Israel. Itu yang paling berat dalam doktrin Yahudi. Kok tiba-tiba dari keturunan Arab, dari keturunan Ismail, bukan dari keturunan Ishak. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah. Nah, jadi Umar bin Khattab menempatkan posisinya dengan bijak. Kapan beliau berwudu dan itu tidak ada larangan, kapan beliau khawatir apa yang dilakukan oleh dirinya itu bisa disalahpahami oleh orang, maka Umar bin Khattab keras pada saat diminta untuk menunaikan sholat di dalam gereja, beliau menolak, tetapi sholat di samping daripada gereja itu. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam bab ke-43 ini Imam Bukhari meriwayatkan kepada kita hadis nomor 193. Hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malikun bin Anas an-Nafi maula Abdullah bin Umar an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala annahu qala kana rijal wa nisa'u yatawadda'una fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jami'an. Menurut Nafi ini hamba sahayanya Abdullah bin Umar. Jadi seperti yang sering kita sampaikan Bapak Ibu, orang-orang Arab terdahulu dalam menuntut ilmu tidak pernah membeda-bedakan status yang merdeka ataupun hamba sahaya. Maka tidak jarang kita menemukan ulama, dia ulama, tapi dirinya itu bukan orang merdeka, hamba sahaya. Sering di dalam sejarah Islam. Bapak Ibu kalau pernah baca sejarah Mu'tazilah, pendiri Mu'tazilah itu namanya Wasil bin Atta. Itu bukanlah orang merdeka, hamba sahaya, tapi bisa jadi ulama. Karena orang Arab dahulu Bapak Ibu senang kalau hamba sahayanya ini punya ilmu. Nah, kalau kita kan budak-budak aja lah, pembantu saja lah, jangan cari-cari ilmu. Dulu orang Arab seperti itu. Kalau budaknya punya minat dan bakat dalam menuntut ilmu, maka diberikan akses sama tuannya untuk menuntut ilmu dan menimba ilmu yang banyak. Begitu juga para perawi hadis, banyak sekali Bapak Ibu perawi hadis, ahli qiraat itu budak bahasa Arab. Nabi Muhammad pernah bilang dalam sebuah hadis, khuzul Quran al-arba'atin, pelajarilah Quran dari 4 orang sahabat. Salah satu dari 4 orang sahabat itu namanya Salim. Salim ini maula Huzaifah al-Yamani radhiyallahu anhu, hamba sahayanya Huzaifah al-Yamani. Jadi Huzaifah al-Yamani sahabat Nabi punya hamba sahaya Salim. Salim ini Bapak Ibu jago baca Al-Quran, bahkan menjadi guru-guru para sahabat Nabi yang lain. Nah, gitu juga Nafi, hamba sahayanya Abdullah bin Umar, perawi hadis. Jadi ulama-ulama atau umat yang ingin tahu hadis Nabi, salah satunya berguru kepada seorang budak yang bernama Nafi, hamba sahayanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Anahu qala, beliau berkata, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, kana rijal wa nisa'u, baik laki-laki maupun perempuan, ya tawaddauna fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
dikarenakan Nabi Muhammad SAW mandi dari dalam satu tempat dengan istrinya. Fahasaba Rasulullah SAW wa Maimunah. Nabi Muhammad pernah mandi bersama dengan istrinya Maimunah radhiyallahu anha min ina'in wahidin, dari satu tempat yang sama, dari satu wadah. Di situ mandi Nabi atau di situ mandi Maimunah. Setelah Maimunah radhiyallahu anha mandi di situ, Rasulullah masuk mandi di situ. Tidak pernah Rasulullah SAW mengatakan air yang disentuh atau air yang dipakai oleh perempuan kemudian tidak lagi boleh dipakai untuk bersuci atau dipakai untuk mandi selama airnya tidak terkontaminasi dengan najis, selama airnya lebih daripada 2 bulan. Maka sebab itu Bapak Ibu, di dalam kitab Fathul Bari ada syarat perempuan boleh airnya masih dipakai untuk bertahala selama perempuan itu tidak dalam keadaan najis. Misalnya perempuan sedang haid, mandi di bak itu, dia dalam keadaan haid misalnya, tentu airnya tidak boleh lagi dipakai. Atau perempuan sedang nifas, atau sedang wiladah, atau sedang istihadah, darah yang keluar dari dari kemaluan perempuan kan ada 4 ya. Haid itu darah normal. Dalam mazhab Syafi'i paling singkat masanya 1 hari 1 malam. Sebagian ulama bahkan mengatakan baru sesaat waktu saja, itu namanya haid. Paling maksimal 15 hari 15 malam. Kalau ada perempuan setelah 15 hari 15 malam darahnya tidak berhenti, itu bukan lagi darah haid namanya, tapi darah istihadah. Darah istihadah itu darah penyakit, bukan darah normal. Maka perempuan ini sudah boleh kembali sholat walaupun darahnya tak kunjung berhenti. Nah, tetapi darah itu sendiri najis. Darah istihadah ini sendiri najis Bapak Ibu. Tapi perempuan sudah diizinkan kembali oleh syariat untuk menunaikan sholat. Kalau haid normal tidak boleh sholat. Begitu juga darah nifas, darah yang keluar dalam rahim perempuan setelah dia melahirkan. Masa minimumnya 40 hari, maksimumnya 60 hari. Atau darah wiladah, darah yang pecah ketuban. Pada saat perempuan hendak melahirkan, pecah ketuban, pembukaan pertama, pembukaan kedua, itu namanya darah wiladah yang keluar itu. Setelah melahirkan keluar darah, itu baru namanya darah nifas. Kalau ada perempuan setelah 60 hari masih keluar darah dari rahimnya, maka itu sudah darah istihadah, bukan lagi darah nifas. Bagi perempuan itu sudah diizinkan kembali untuk menunaikan ibadah sholat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, kita cukupkan bacaan kita pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Semoga apa yang tadi telah kita sampaikan bermanfaat kepada kita semua. Syukur-syukur bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.